Assalamualaikum jamaah Masjid Nur Saadah. Berikut pengajian Ahad Subuh 5 Januari tahun 2025 dengan narasumber Kiai Haji Mokharis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri ustaz Kiai Dr. Mokharis yang pada kesempatan hari ini telah hadir di hadapan kita. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Nur Saadah Prof. Kastolani, yang kami hormati pula Bapak Ibu jamaah masjid yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan jadwal kajian subuh Masjid Nur Saadah yang perdana di tahun 2025 ini yang akan menjadi bersama. Demikian Bapak Ibu pengantar dari kami. Untuk waktu sebelumnya kami serahkan kepada Pak Hadis untuk mengisi kajian subuh pada hari ini. Waktunya maksimum 45 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa minal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Amma yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Nur Saadah Profesor Dr. Profesor Kastolani PhD, serta seluruh jajaran pengurus takmir, para alim ulama, para sepuh semua, kalau muliakan, kalau hormati ibu-ibu, bapak, jamaah sholat subuh Masjid Nur Saadah, yang kalau hormati semua yang hadir seperti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sebuah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa hadir bersama-sama sholat subuh berjamaah. Sesuatu yang sangat mahal harganya, sesuatu yang seandainya orang-orang tahu betapa mulianya, besarnya pahala orang yang sholat di masjid, tentu mereka akan datang walaupun dengan cara merangkak. Makanya dulu Rasulullah SAW memberikan ciri orang beriman itu adalah orang laki-laki yang suka kelihatan tinggal di masjid. Sederhana saja. Sebab kalau orang tidak beriman tidak mungkin datang ke masjid. Oleh karena itu jamaah sekalian, seperti hadis yang pada mukadimah tadi saya sampaikan, kita perlu mensyukuri hal-hal yang menurut orang kecil. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir.
Kita yang tidak bisa mensyukuri hal-hal yang kecil, menika pasti tidak bisa mensyukuri dalam hal-hal yang besar. Sebaliknya juga Bapak Ibu sekalian, bukan sebaliknya, selanjutnya juga bahwa orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Karena itu mengawalkan ceramah subuh pada pagi hari ini, saya dan itu juga Ibu Ida mengucapkan terima kasih. Kayaknya Ibu Ida tidak bisa hadir karena tadi malam pulangnya agak malam dan pagi-pagi ini harus berangkat ke Semarang lagi, ada kepentingan. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas doanya, atas semua yang telah diberikan kepada kami, sehingga Allah sekarang kalau Senin sampai Jumat tinggalnya di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, harus menjalankan tugas dari masyarakat, juga dari panjenengan semuanya sebagai anggota DPR RI di Komisi 12, komisi yang membidangi masalah energi dan sumber daya mineral, masalah yang terkait dengan pertambangan. Yang jelas bukan sekedar tarik tambang gitu ya. Tambang emas, tambang perak, tambang nikel yang sekarang sedang ramai viral di berbagai media sosial itu. Dan memang ya begitulah ya, tidak jauh-jauh dari yang viral di media sosial itu. Peristiwa di Maluku, di Sumatera Barat, di Sulawesi Tenggara dan sebagainya. Dan tentu kami punya tugas yang tidak ringan. Karena itu selalu mohon doa dari Bapak Ibu sekalian. Setelah berterima kasih dari malam yashkurin nas lam yashkurillah, orang yang tidak bisa matur nuwun kepada manusia itu juga tidak akan bisa bersyukur atau matur nuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kami berterima kasih atas doa, dukungannya dan semuanya, kami mohon doakan lagi agar terus bisa istiqomah, terus bisa hadir di Masjid Nurus Sa'adah. Bulan ini Mas Harses, Pak kemarin Pak Zainal Dawuh Tumatun Kaulo, Pak Haris, kapan sakit soan taruh di Masjid Nurus Sa'adah. Insya Allah kapan momen siap gitu. Alhamdulillah pagi hari ini kami bisa hadir meskipun sendiri tidak bersama dengan Bu Ida. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pengajian subuh pada pagi hari ini tentu tidak jauh-jauh dari apa yang tengah kita jalani pada hari-hari ini. Dan mungkin juga seperti beberapa ayat yang pada mukadimah tadi kami aturkan, yaitu tentang konsep waktu, pergantian waktu. Ya sekalipun ini pergantian waktu tahun miladiah, tahun Masehi, tapi bahwa setiap kita, setiap Muslim itu seperti surat Al-Hasyr ayat 18 tadi, setiap pergantian waktu itu momentum untuk evaluasi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa-apa yang sudah terlewatkan kalian kerjakan qaddamat lighad, untuk masa depan kalian, masa depan kampung akhirat kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah pasti pirsa. Innallaha khabirun bima ta'malun, atas apa-apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian,
Dalam waktu yang sama itu juga sudah masuk bulan Rajab. Bahkan kemarin kayaknya bersamaan tanggal 1 Januari Miladiyah, tanggal 1 Rajab ya, bulan Komariah. Kita paham betul bahwa bulan Rajab adalah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran, bersamaan dengan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dan ternyata juga tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya hormati, ternyata memang agama kita, Al-Islam ini luar biasa dalam memandang masalah waktu ini. Prof. Ola, kemarin saya mencermati pidato Pak Menteri Agama, Pak Imam Besar kita, Masjid Istiqlal yang sekarang menjadi Menteri Agama, pada waktu Hari Amal Bakti. Menurut saya ini sambutannya luar biasa yang sangat menarik, bahwa hari ini yang sedang terjadi adalah adanya kesenjangan, adanya jarak antara nilai-nilai cita-cita ajaran agama Islam dengan fakta yang sehari-hari ditampilkan oleh kaum muslimin. Islam bicara begitu pentingnya kebersihan, Bapak Ibu, tapi tidak semua masjid bersih seperti Nur Saadah ini. Konon kata para yang suka beranekdot itu, mudah saja kalau mencari toilet di masjid itu, belum lihat fisiknya sudah sampai lauknya, gitu gitu. Masjid kita wangi, insyaallah. Agama kita memerintahkan agar orang itu jujur. Jadi fakta sehari-hari, betul kata Bung Hatta, mencetak orang cerdas di sini mudah, tapi mencetak orang jujur yang susah. Dan kita melihat fakta itu. Saya itu punya pengalaman sendiri. Konon kata orang yang sudah pergi ke banyak negara luar, saya dekat dengan beberapa teman saya yang pernah di Jepang. Di Jepang itu kalau barang ketinggalan sejam yang lalu, 2 jam lalu, di tempat umum sekalipun, nanti ingat bahwa barang yang ketinggalan di balai tasik wonten di situ. Nah, saya punya pengalaman ini. Seumur saya itu beli jam agak mahal sekali gitu. Ketika di luar negeri beli jam agak mahal, ini mumpung dulu masih agak muda gitu ya, karena udah nggak perlu lagi jam-jam yang bagus itu. Dulu agak muda, anggota DPR Jawa Tengah awal-awal tahun 2000-an itu, yang jenengan juga tulakan dan dukung saya itu. Pas waktu itu transit di Long itu kan tempat makan yang agak eksklusif lah, Long Garuda di Soekarno Hatta. Itu saya ingat terus gitu. Terus transit, sholat. Namanya sholat kan mesti dilepas jamnya, ditaruh di wastafel, di tempat cuci tangan, ditaruh di situ. Sholat selesai, pesawat berangkat lagi, turun pasti. Sebelum naik pesawat ingat kalau jam saya ketinggalan gitu. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan di tempat yang eksklusif gitu, di tempat yang tidak semua orang bisa masuk ke gitu ya. Saya balik lagi itu, mana jam saya kok gak ada? Tanya kepada petugas yang di situ, kepada mbak-mbak yang jaga, nggak tahu pak, nggak tanggung jawab terhadap barang yang ketinggalan. Itu seumur-umur saya punya jam bagus dan sampai sekarang kapok, nggak pernah beli lagi saya itu. Pokoknya tadi saya mengatakan bahwa sekalian, Islam ini bicara hal-hal yang sangat luar biasa. Al-Quran bicara kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Al-Quran bicara wala tahinu wala tahzanu wa antum a'lamuna in kuntum mu'minin. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Umat ini diingatkan oleh Allah agama yang terbaik, agama yang mulia, agama pertemanan dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, nah nanti kaitan dengan waktu juga
undangan rapat jam 19.30 malam gitu. Kira-kira mulai rapat jam berapa Pak? Itu nggak ada di masjid Pak. Di DPR RI juga sama lebih bahkan undangan jam 8, jam 9 Bapak Ibu. Oleh karena itu kembali kepada yang tadi saya lakukan, bahwa ada banyak konsep pentingnya waktu dalam Islam. Momentum pergantian tahun dan juga hampir semua sedang terjadi pergantian kepemimpinan. Di pusat sudah dilantik 1 Oktober yang lalu, di provinsi menunggu pelantikan, di kota juga sama. Jadi saya akan memilih 2 tema antara waktu dengan bagaimana membangun sebuah masyarakat baru untuk menyongsong para pemimpin yang baru ini. Tapi saya pilih yang pertama, tentang waktu. Menurut saya ini sangat penting sekali. Bapak Ibu, yang pertama, waktu dalam agama kita, dalam pandangan Islam, waktu itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang kita punya ini Bapak Ibu, itu sepenuhnya amanah pemberian dari Allah yang bisa diambil kapan saja. Makanya ayat-ayat yang sangat hafal kalau kita takziah itu diingatkan terus. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingatkan juga, kita mau pergi kemana saja, kalau waktu yang Allah berikan itu cukup, maka akan selesai. Jadi waktu ini betul dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu hidup kita ini betul-betul dalam penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, logika biologisnya, kalau orang meninggal itu duluan yang tua, gitu ya Bu ya? Betul ya Pak ya? Secara biologis begitu. Secara biologis juga, orang yang meninggal itu sakit duluan gitu. Tapi coba baca dengan sekarang bersama banyak mana orang yang meninggal di rumah sakit sama di luar rumah sakit? Jawabnya banyak yang tinggal di luar rumah sakit. Kalau kita tempat tidur rumah sakit itu hanya ratusan buah, nggak begitu banyak gitu. Untuk yang urutan tua dan muda tadi, apalagi sekarang gitu. Karena ini kita sering terkejut anak muda yang produktif, ya, berbelasan tahun sudah harus cuci darah dan lain sebagainya. Kalau sudah ke situ ya kalau lagi alamatnya gitu ya. Jadi ajal ini Bapak Ibu betul-betul dengan penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sesuatu yang sangat di luar apa ya? Di luar diri kita sepenuhnya namanya waktu itu. Orang berangkat ke kantor tidak akan membayangkan bahwa berangkat hari itu adalah keberangkatan yang terakhir kalinya. Saya punya kerabat anak muda gitu, liburan begini diminta jemput ke bandara oleh keluarga yang mau datang ke tempat itu gitu. Anaknya anak muda yang baik akhlaknya, SMA gitu ya, SMA sudah bisa nyupir, sudah bisa nyetir gitu, kelas 3 jemput keluarga di bandara. Anak itu tidak pernah membayangkan bahwa hari itu adalah hari terakhir dia mengendarai mobil orang tuanya itu. Jadi bagi poin yang saya katakan bahwa konsep waktu dalam Islam, pertama, waktu ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita sia-siakan. Tidak boleh waktu itu lewat begitu saja dan kita merasa tidak ada yang kita berbuat pada saat itu. Yang kita berbuat untuk Allah, untuk saudara keluarga kita, untuk istri suami kita, untuk anak-anak kita. Padahal Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang waktu kita ini yang banyak sekarang untuk pegang HP. Walaupun HP juga ngaji Pak Haris gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Ya. Kalau kita ini hidup
dalam satu hari 24 jam, taruhlah kita sarenya, kalau sudah sepuh itu berapa jam sarenya Pak? 4, 5, 6 jam itu sudah kadang-kadang bangun-bangun saja gitu ya. Kalau zaman dulu saya itu kalau mau ceramah subuh ini pesan kepada Bu Ida, pokoknya harus dibangunkan. Sekarang udah tua gini, alhamdulillah agak mudah itu bangunnya gitu. Kalau begitu, orang tua itu susah tidurnya, mudah bangunnya. Kalau anak muda itu gampang tidurnya, susah bangunnya. Kalau urusan anak gitu ya, anak kita yang sedang pulang liburan kos itu PR orang tua itu bangunkan dia subuhan gitu kan. Tangi. Nanti yang bangunkan pergi ke belakang, masuk lagi masih tidur lagi, saya tangi gitu. Gitu ya Bu ya. Iya. Waduh berarti. Ya. Kalau sudah tua kayak kita ini tidur susah. Tapi kalau itu bangun udah. Makanya Bapak Ibu yang aktif di berbagai grup ini, kadang-kadang saya ini jam 1 ya sudah ada yang ngajak tahajud gitu. Padahal kalau politisi kayak saya kadang-kadang jam 1 baru sampai di rumah itu bro. Jadi yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, konsep waktu dalam Islam, waktu itu mahal harganya. Waktu itu mahal harganya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya hormati, berulang-ulang Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama waktu dalam Al-Quran, berurutan dari yang paling pagi, wal fajri wal layalin ashr. Agak siang sedikit matahari terbit, saat kita mulai salat sunnah, Allah mendikau waktu duha, demi waktu duha. Nanti siang, nanti agak sore, wal asri, nanti malam, wal laili, terus begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada sesuatu yang Allah sebut sudah wow sumpah dan ada lam alif itu kecuali di belakangnya itu perkara yang penting buat kita, perkara yang urgent buat kita semuanya. Hingga ketika Nabi mendiko al-waktu huwasyarif, al-waktu huwal hayat. Beliau mengatakan bahwa waktu itu seperti pedang, seperti pisau. Kalau dia bisa menggunakan, maka dia akan mengambil manfaat dari pisau itu untuk merajam bawang. Tapi kalau tidak bisa menggunakan, pisau itu akan mengiris pada bagian tubuh mereka. Betul ya Bu ya? Iya. Al-waktu huwal hayat. Waktu itu yang kehidupan itu sendiri. Hidup kita ini terkait dengan waktu. Konsep waktu hari ini hari Ahad. Sekali saja terjadi. Sekali terjadi hari ini hari Ahad tanggal 5 Januari 2025. Sekali saja terjadi. Ahad depan sudah tanggal 12 Januari. Tahun depan sama tanggal 5-nya mungkin kalau ada hari Ahadnya, tapi tahunnya sudah berganti 2025. Waktu adalah kehidupan itu sendiri. Makanya Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, umur kita ini kan rasa-rasanya belum lupa kita ini bermain apa ya, kalau ibu itu bermain lompat karet dengan teman-temannya waktu sekolah. Lompat tentang bahuti saya gitu. Saya ini orang kampung, orang Pacitan. Biasa kan orang kampung itu museum namanya anggota DPR kan ya agak terhormat gitu ya Bapak gitu kan. Bukan hanya keluarga bangga pasti ya, teman-teman sekolah juga bangga. Ya, ini kan berliburan ceritanya saya juga saya pulang sama ibu karena masih sendiri di kampung. Karena ibu itu bapak ke Salatiga, apalagi seminggu 2 minggu sudah minta diantarkan kunjung ke Pacitan. Kenapa? Nggak kuat dingin. Di pantai kan, saya di pantai Pacitan itu panas. Saya pulang itu masih ingat dengan teman-teman dulu saya sekolah di SMP dari satu Pacitan sama dengan misalnya Pak SB dari beda nasibnya presiden saya tidak presiden itu. Teman-teman, kok Demis pada tua dan betul itu butuh viral gitu kan, pertanyaannya seperti itu. Padahal seolah-olah itu baru kemarin gitu.
bola dengan teman seusia kita. Ya begitulah Bapak Ibu sekalian, nggak harus. Makanya kalau orang Barat karena konsepnya materialisme, dia mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Tapi sama pentingnya. Baik konsep yang Kanjeng Nabi ajarkan, waktu adalah pedang, waktu adalah kehidupan. Dengan konsep orang Barat yang materialistik dari Barat, waktu adalah uang. Itu sama pentingnya. Uang itu bukan segala-galanya, tapi banyak hal yang bisa kita selesaikan dengan uang. Bukan segala-galanya, betul, tidak membuat orang bahagia, tapi ada pintu bahagia yang kita capai dengan uang. Bisa haji, bisa umroh, betul ya Pak ya? Bisa punya masjid yang bagus, yang ber-AC, ini dengan uang kita beli. Itu senang kalau begini, berusaha ada ini, kenapa ada AC, ada apa gitu ya. Pagi-pagi belum perlu, tapi kalau kadang-kadang siang itu salah 3 jam udah panas juga, membutuhkan itu juga. Jadi ya mas sekalian yang berbahagia. Konsep waktu yang kedua, waktu itu mahal harganya, mahal harganya. Begitu orang melewatkan kesempatan itu, momentum itu kelewat sudah. Orang Belanda, waktu itu malik sekali terjadi, sekali saja lewat, habis itu selesai. Prof. Polan termasuk beliau ini, saya senang sekali karena beliau memberi nasihat yang sama dengan keinginan saya. Waktu sebagian besar orang Salatiga meminta saya maju wali kota kemarin, itu termasuk seperti pikiran saya ingin belajar di Jakarta. Sudah 20 tahun saya di Jawa Tengah di Salatiga. Dan alhamdulillah, walaupun teman-teman sebagian di Salatiga agak dulu, tapi saya memang ingin belajar. Rasanya sudah cukup lah mengabdikan 10 tahun di Salatiga, 10 tahun di Jawa Tengah ini. Saatnya belajar lembaran-lembaran yang bagus. Siapa tahu ada gunanya, siapa tahu ada manfaatnya. Sebagian masih kemarin lelah karena sudah tinggal di Jakarta, pulangnya sesekali, masih ada yang getuni gitu. Getuni itu apa ya? Getuni itu menyesali dan sambil agak marahi dari bucek gitu. Wah, apa itu tunggu malah hilang lagi gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi ya udah sekali itu sudah saya bismillah ingin ke Jakarta ya, dalam suasana yang kalau saya melihat ada ekspektasi, ada harapan. Saya pribadi merasakan ada harapan. Pidato Pak Presiden pertama saat dilantik buat saya mendengarkan langsung ada harapan. Kedatangan para kepala negara, sahabat waktu pelantikan ada harapan. Saya kemarin ke Amerika, ke Washington, ke New York, para diplomat di sana, ada harapan. Tentu Bapak Ibu sekalian, bagi seorang Muslim seperti kita, di depan kita ini kan harapan dan kesempatan. Kita beramal sesuai dengan kemampuan kita, ya. Sesuai dengan tugas kita, sesuai dengan apa yang bisa kita kerjakan. Kul ya'malu ala syakilati. Bapak Ibu ini sudah lama mungkin mengabdikan saat masih muda sebagai pegawai negeri, sebagai BUMN, sebagai pegawai bank, sebagai TNI, sebagai Polri, sekarang sudah pernah tugas. Gitu ya Pak ya? Iya. Ya tugas ini kan mendoakan saya dari masjid ini dan terus membangun masyarakat di lingkungan panjenengan semua. Sebab dengan cara itulah waktu kita menjadi produktif. Dengan cara di masjid, dengan cara di lingkungan, dengan cara di keluarga, menimang-nimang cucu, mendoakan cucu, mendoakan anak yang tidak pernah berhenti. Yang namanya ibu itu di belakang itu nggak pernah berhenti tugasnya sebagai ibu itu. Saya ini dia sudah gaul juga. Pikir saya itu saya sudah agak tua gitu ya, anak sudah besar. Tak pikir-pikir dan itu selesai. Ternyata sekarang cucu itu tugasnya gitu. Nah kapan rampung ini nggak ada rampungnya itu ya. Ya begitu ya. Begitulah ya. Begitu namanya ibu. Anak laki-laki kita ini saya perempuan seperti bapak saya mungkin yang masih berkarir ya. Itu nggak selesai tugasnya itu. Masih kita repotin gitu ya. Tolong ini, tolong itu segala macam. Dan ibu itu dengan sangat
bangga, yang sangat bahagia menjalankan tugas yang tiada akhir, yang tiada betul itu. Bapak Ibu, itu yang kedua. Yang ketiga, konsep waktu dalam Islam itu tidak bisa dibalik, tidak bisa diulang kembali. Cepat berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Makanya yang terjadi adalah penyesalan dan penyesalan. Fala uqsimu bil lawwamah. Orang-orang yang sudah mati, yang meninggal, yang tinggal di alam barzakh, alam kubur itu kayak apapun baiknya semuanya menyesali. Yang setiap 4 waktu sholat ke masjid masih menyesal, kenapa kurang 1 waktu sholat. Yang sedekah setiap bulan seperti bapak, keluarga bapak HM Mursyid Maryani sedekah pada hari ini, mungkin bapak ibu juga kemarin sedekah itu pun pasti, kenapa tidak lebih banyak lagi ini? Bapak ibu yang rumahnya dekat dengan masjid, 1 langkah ampunan, 1 langkah pahala, 1 langkah ampunan. Menyesal kenapa rumahku tidak lebih jauh lagi gitu kan? Tidak jauh malah mangkat ini. Masya Allah, bapak ibu sekalian, begitulah. Apalagi alhamdulillah orang-orang yang tidak mau beribadah, orang yang kafir macam-macam, dia ingin aja kembali ke dunia, ingin hidup lagi, tapi sudah tidak ada kesempatan lagi. Bapak ibu, kita ini bersyukur, iya pasti harus bersyukur, tapi kadang kita begini, ngopo nombian ya, gitu ya, lagu belajar ngaji, betul ya Pak ya? Bersyukur iya, harus, karena tidak bisa semua orang punya kesempatan tinggal di komunitas seperti ini, di lingkungan yang baik seperti panjenengan ini. Itu pun juga masih, waduh, awakmu ini sedangkan bapakmu masih cukup sih. Nah itu ungkapan-ungkapan bersyukur iya, tapi ada penyesalan sedikit. Saya juga begitu. Ya. Kenapa enggak seperti perpolan yang mondok yang lama? Saya ini untungnya bapak saya di kampung itu mulai ngaji gitu. Jadi kecil itu nggak pernah sekolah agama gitu kan. Sekolahnya sekolah terus SMP 1, SMA 1, UGM, UNDI macam-macam gitu. Makanya anak saya kalau SD, SMP apa itu sekolah agama biar lebih bagus. Sekalipun itu sekolah apapun itu semuanya ilmu. Insya Allah penting pendidikan terus kita arahkan. Selalu kita terus. Jadi waktu itu yang ketiga cepat berlalu dan tidak bisa diulang kembali, tidak bisa diulang kembali, tidak bisa diputar balik Bapak Ibu sekalian. Ya sudah, yang kemarin sudah selesai. Kalau salah kita bertobat, kalau bagus kita perbagus lagi. Bahkan bernafsu makhluk dalam itu. Kemarin saya kurang istighfar kemarin. Rasulullah saya tidak pernah ada dosanya sehari beristighfar kadang 100 kali. Aduh itu saya kata. Terus gimana ya? Ibu punya dosa nggak Bu? Banyak. Iya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Kata Khalifah Umar kan begitu. Jadi waktu ini mari kita lihat rapat kita kayak apa kira-kira sebelum kelak dilihat oleh Allah, diperlihatkan kepada semua manusia. Bapak Ibu, untung Allah itu menutup aib kita. Coba kalau tidak, nggak ada orang berani ceramah. Bapak Ibu, kita harus sayang kepada istri kita. Bikin bapak juga ada ujungnya di rumah ini. Coba kalau aibnya Pak Ari terus di sini gitu, nggak ada ceramah begitu. Nggak ada hotel, nggak ada mubalik yang berani. Untuk Allah menutup aib kita, maka Allah itu punya peluang mengampuni dosa manusia sejauh dia tidak bangga dengan dosa-dosanya. Orang yang tidak diampuni Allah itu orang yang suka cerita dosa-dosanya. Wah, mungkin begini loh. Perawan saat dicerita pacari apa yang ada loh kadang-kadang orang yang bangga dengan yang begitu itu. Aku tak seroki rumahku, 10 seroki lagi mampu gitu kan. Ada. Bapak Ibu, orang dosa itu bisa saja, mungkin saja sangat bisa, sangat sering kita lakukan, tapi jangan pernah bangga dengan dosa-dosa dan kesalahan kita. Cukup diketahui dirinya dan Allah. Kalau seperti itu Allah
Allah punya peluang untuk mengampuni kita. Illal mukabirun, kecuali orang-orang yang menampakkan dosanya secara terang-terangan dan dia bangga dengan dosanya itu. Apa Pak Aris betul loh, ada kadang-kadang orang yang bangga cerita-cerita Allah sudah menutup dosanya, dia malah yang buka sendiri gitu. Media sosial sekarang kadang-kadang orang ada yang membanggakan dengan ininya itunya yang buruk-buruk ya, yang jelek-jelek tadi. Terakhir Bapak Ibu, terakhir konsep waktu dalam Islam, waktu itu sering menghadirkan penyesalan dan penyesalan. Jadi sebagai sudah saya sampaikan, waktu itu sering kali menghadirkan penyesalan dan penyesalan. Tapi bagi orang beriman seperti kita, bolehlah sekali menyesal, tapi mengedepankan syukur, mendahulukan syukur. Ya, ayat Allah tentang fala uqsimu bin nafsil lawwamah, jiwa-jiwa yang menyesal itu. Ya memang ada penyesalan tadi. Saya matur. Nek biyen aku nom wis rakit nang masjid itu udah pakai ganjaranku gitu. Bapak-bapak sudah tua, sudah sepuh, rajin ke masjid. Kata orang yang begitu, lebih baik jadi orang soleh belakangan daripada mantan orang soleh, gitu kan? Iya. Apa ada mantan orang soleh? Ada mantan kiai, hanya ada juga kan? Gitu. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, kurang 4 menit dari waktu yang kita sedia. Waktu ini sering dalam waktu yang sama kita menyesal. Kenapa kok begini sih? Kenapa kok begitu sih? Jadi kalau ada penyesalan terhadap kesalahan kita, ada caranya yang Allah ajarkan. Bapak Ibu sudah hafal dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat yang ditulis oleh Imam Nawawi, seorang imam besar dari mazhab Syafi'i, umurnya hanya 40 tahun, masalahnya besar. Kadang-kadang umur itu Bapak Ibu betul doa kita, ya Allah berikan berkat umur yang barokah. Saya membayangkan Jenderal Sudirman itu hanya berusia 36 tahun. Setelah itu wafat. Walaupun saya Jenderal Sudirman hanya 36 tahun, tapi namanya harum, ya, menjadi komandan perlawanan kepada penjajah Belanda. Di saat umur 26 tahun beliau sakit, mulai bergerilya. Bung Karno mengatakan, Pak Dirman, Bapak istirahat, Bapak harus ngasuh karena sakit. Fisik Sudirman memang sakit, tapi jiwa Sudirman tidak pernah sakit. Bapak Ibu usia boleh tua, tapi semangat beribadah jangan pernah ada. Imam Nawawi juga ada. Jadi kita itu soal yang sering kita baca taubat dari itu. Umurnya cuma 40 tahun, tapi hampir tidak ada masjid, musola, langgar yang tidak ada kitab Riyadhus Shalihin ini. Konon kata aktivis literasi, itu kitab yang dicetak terbanyak kedua sudah mushaf Al-Quran. Di mana-mana itu ada. Dalam konteks penyesalan tadi yang berikan, menyesal itu caranya satu, berhenti dari berbuat maksiat. 2, berjanji gak akan mengulangi lagi. 3, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi orang Islam menyesal boleh, tapi gak cukup sampai di situ. Tapi lalu nanti diisi dengan kebaikan-kebaikan terus gitu kan. Kita mengenal dalam konsep kehidupan dan kematian kita konsep husnul khotimah. Ada orang dalam secap panjang hidupnya belum pernah sholat tapi masuk surga. Dalam zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang baru masuk Islam lalu ikut bersama Nabi berjihad, berjuang membela agama waktu itu. Baru syahadat ikut bersama beliau Kanjeng Nabi, dan setelah itu ternyata beliau wafat syahid di medan pertempuran membela agama, membela negara, membela bangsa waktu itu. Ada orang yang belum sekalipun sholat di ahli surga, ahli jannah. Jadi poinnya ingin saya katakan bahwa boleh aja orang itu menyesal dengan kekurangannya, tapi nggak berhenti di situ. Berusaha dan insya Allah kita berkumpul di sini bagian dari ikhtiar itu mengisi hari-hari akhir hidup kita, hari tua kita dengan kebaikan dan kebaikan.
di masjid, kumpul di musola, kumpul di pengajian, kumpul dengan keluarga. Sekali juga piknik bersama keluarga gitu Pak ya. Kalau itu juga dengan teman di kantor. Ya sekali namanya orang hidup kan, ya silaturahmi dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya kira itulah persis ya yang dari jadwal yang kita miliki. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan saudara sekalian kita semua selalu istiqomah. Ya. Istiqomah itu susah, tapi harus kita usahakan. Istiqomah di masjid seperti ini, istiqomah istighfar, baca Al-Quran, wirid dan sholawat dan berbagai kebaikan yang lain. Dan sebagaimana dakwah tadi, kita mendoakan kepada keluarga Bapak Haji Muhammad Mursyid Maryadi yang bersedekah pada hari ini. Semoga Allah limpahkan kepada beliau dan kita semua kebaikan. Kita semua dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala nabiyyina wa nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Nas'aluka ya Allah husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sampaikan khilafan kurang mau dimaafkan. Insyaallah nanti tugas-tugas saya apa yang bisa kita sinergikan dengan program masjid dan komplek berusaha ada, saya akan tahu kepada laporan apa yang kira-kira bisa kita ya. Hidup ini kan sekarang kolaborasi dan sinergi. Saya di Jakarta semoga bisa membawa apa-apa yang bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan untuk berusaha ada. Nanti saya akan atur pada beliau kira-kira apa-apa yang bisa memajukan dan terus memajukan masjid kita tercinta ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nol karena memang kita sudah ambil cukup lama. Subtotal 5.456.300 untuk pemasukan karena kita sudah cukup lama kita tidak menarik iuran sehingga tidak ada pemasukan. Jadi total seperti di atas adalah tetap 5.456.300. Untuk pengeluaran tali AC kagem bapak-bapak yang sakit, total 7 orang anggota Rp250.000, terdiri dari RT 1 orang, RT 2 1 orang, RT 3 2 orang, RT 4 2 orang, RT 5 1, total Rp1.750.000. Menurut saya kalau kita pas berkunjung silaturahmi kita tidak berfoto, saya kira menurut saya kita tidak lakukan foto atau selfie. Pemasukan jadi total tadi dari awal 5.456.300, pengeluaran 1.750.000. Saldo per 31 Desember 2024 Rp3.706.300. Alhamdulillah masih ada walaupun kita tidak menarik iuran. Demikian kami sampaikan di Qaidah 31 Desember 2024, Ketua Dr. Haji Hananto Hadi MS dan saya sebagai bendahara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Bagi Allah.
Asyhadu an la ilaha